Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatia Yonas, NIM 2305042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya implementasi solusi berbasis teknologi informasi sangat penting bagi organisasi modern untuk mendukung kelancaran operasional, meningkatkan daya saing, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih efisien. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa implementasi solusi berbasis teknologi sangat penting. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu solusi berbasis teknologi dapat membantu mengotomatisasikan banyak proses manual dalam organisasi, seperti pengelolaan inventaris, pengelolaan data, dan alur kerja. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, mempercepat proses, dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, sistem Enterprise Resource Planning memungkinkan integrasi berbagai fungsi dalam satu platform, mengurangi redundasi data, dan mempercepat aliran informasi antara departemen. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, memberikan wawasan yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teknologi seperti Big Data dan Business Intelligence, organisasi dapat merespon perubahan pasar dengan cepat dan membuat keputusan yang lebih tepat, serta contohnya perusahaan dapat menggunakan analitik untuk merencanakan pengiriman atau mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Dengan implementasi solusi berbasis teknologi informasi seperti Customer Relationship Management, organisasi dapat lebih mudah melacak interaksi pelanggan, mengelola umpan balik, dan memberikan layanan yang lebih personal. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan pelanggan yang lebih cepat, responsif, dan relevan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, inovasi dan daya saing. Teknologi mendorong inovasi yang dapat menghasilkan produk, layanan atau proses baru yang membedakan organisasi dari pesaing implementasi teknologi terkini, seperti Artificial Intelligence dan Internet of Things, memungkinkan organisasi untuk menciptakan solusi baru dan meningkatkan kinerja operasional mereka. Inovasi ini berperan besar dalam mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Yang kelima, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Solusi berbasis teknologi informasi memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif antara tim dan departemen di dalam organisasi, baik di lokasi yang sama maupun lokasi yang berbeda. Penggunaan alat komunikasi seperti video conferencing, chat tools, dan cloud computing memungkinkan tim untuk bekerja secara lebih efisien dan produktif meskipun terpisah oleh jarak fisik. Kemudian yang keenam, yaitu keamanan dan manajemen risiko. Solusi teknologi juga membantu organisasi untuk meningkatkan keamanan data dan mengelola risiko. Dengan menggunakan teknologi enkripsi, firewall, dan cloud computing, perusahaan dapat melindungi informasi sensitif dan mencegah kebocoran data. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan organisasi untuk memonitor dan mengidentifikasi potensi ancaman secara lebih proaktif. Yang ketujuh, yaitu mengurangi biaya. Implementasi solusi berbasis teknologi informasi dapat mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi dan pengelolaan yang lebih efisien. Sistem teknologi informasi dapat membantu organisasi mengurangi kebutuhan untuk melakukan banyak pekerjaan manual yang ada pada gilirannya, mengurangi biaya tenaga dan kerja yang meningkatkan kecepatan proses. Implementasi solusi berbasis teknologi informasi merujuk pada penerapan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menyelesaikan masalah organisasi. Pengenalan, pengaturan, dan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam operasional sehari-hari organisasi. Kemudian ada beberapa tahapan utama dalam implementasi solusi teknologi informasi. Yang pertama, perencanaan, identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan dari implementasi, serta penentuan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, desain, merancang sistem teknologi informasi termasuk arsitektur, alur kerja, dan integrasi dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, pengembangan, membuat dan mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi sesuai dengan desain yang telah disusun. 4. Pengujian uji coba sistem untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan.
Kelima, implementasi, mengaktifkan sistem teknologi dalam lingkungan operasional dan mulai digunakan oleh pengguna. 6. Pemeliharaan, proses perawatan dan pembaruan sistem untuk menjaga kinerja dan keamanan. Kemudian, faktor kunci dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan komitmen terhadap keberhasilan implementasi dan alokasi sumber daya yang cukup. Yang kedua, keterampilan tim yang kompeten. Tim proyek yang tampil dan berpengalaman diperlukan untuk menangani aspek teknis dan bisnis dari implementasi sistem teknologi informasi. Yang ketiga, perencanaan yang matang dan manajemen risiko. Perencanaan yang rinci, termasuk identifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi, sangat penting agar implementasi berjalan lancar. Yang keempat, pelatihan pengguna. Pelatihan bagi pengguna akhir sangat penting untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif dan efisien. Yang kelima, resistensi dari pengguna atau tim. Ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan dari pengguna atau tim terhadap sistem baru bisa menjadi hambatan yang sangat signifikan. Yang keenam, masalah teknis. Tantangan seperti integrasi sistem dan keamanan data seringkali muncul saat menggabungkan sistem baru dengan yang lama. Yang ketujuh, biaya dan waktu implementasi yang melebihi anggaran. Mengelola anggaran dan jadwal implementasi yang ketat sangat penting untuk mencegah pembengkakan biaya. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif dengan pengguna. Menjaga komunikasi terbuka antara tim proyek dan pengguna akhir untuk memastikan kebutuhan dan masalah mereka yang teratasi. Kesembilan, pengujian dan pilot project sebelum implementasi penuh. Menguji sistem dengan kelompok pengguna kecil sebelum implementasi penuh untuk meminimalisasikan risiko. Yang ke-10, pendampingan teknis selama proses implementasi, memberikan dukungan teknis selama dan setelah implementasi untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul.